Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sepertinya sobat-sobat yang baik yang pro maupun yang kontra, sepertinya sudah terjadi pembelokan sejarah, pengaburan sejarah yang berhubungan dengan Wahabi, sobat-sobat. Wahabi yang dianggap oleh kelompok lain, golongan lain sebagai sesat karena takfiri, mengkafirkan golongan yang tidak sepemahaman kepada mereka. Dan sekarang perilaku takfiri ini disematkan kepada dakwah yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sobat-sobat, yang sebenarnya gerakannya adalah gerakan tauhid. Manhajnya adalah manhaj salaf. Sehingga yang mengikuti langkah beliau menyebut dirinya sebagai salafi. Dan ini bukan sebuah organisasi, tetapi sebuah metode, sebuah pemahaman bagaimana beragama sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, mengembalikan amal ibadah, mengembalikan perbedaan pendapat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan julukan Wahabi, perilaku takfiri disematkan oleh mereka yang menentang dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi sobat-sobat, pada akhirnya ada juga mereka yang jujur, yang memberikan penjelasan yang sebenarnya, yaitu siapakah yang sebenarnya Wahabi, yang takfiri, yang sesat. Bahkan ini diungkap oleh ulama dari golongan yang menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka katakan sebagai Wahabi, sobat-sobat. Nah, kita dengarkan dulu bagaimana penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Jahro MA, sobat-sobat. Karena pemerintahnya baru berdiri, kemudian dari segi agama akidahnya ikut Wahabi, karena ulama yang paling top di Saudi saat itu yang bisa mendukung kerajaan itu Wahabi. Ya wajar toh. Kalau seperti sekarang pemerintah lebih ngerangkul pada ormas tertentu, wajar itu.
Itu bagian dari kemestian politik. Baik, jadi soal Wahabi moga-moga tidak usah dipersoalkan lagi ya. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan ahlus sunnah. Sebagai muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang ahlus sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. Bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang ahlus sunnah, yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh. NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi, kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Mustahil, sekali lagi, Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat, mustahil. Nah, jelaskan ya, siapa yang sebenarnya Wahabi, siapa yang sebenarnya sesat, siapa yang sebenarnya takfiri. Ternyata ya adalah Wahabi kelompok Khawarij yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Sulaiman bin Rustum. Nah, inilah ya kelompok yang takfiri, yang sesat. Bukan ya yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi sobat-sobat, anehnya meskipun penjelasan ini begitu gamblang, bahkan dari ulama mereka sendiri, kenapa mereka masih ngeyel ya mengatakan Wahabi ya Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab sebagai sesat, sebagai takfiri. Tiada lain ya, ini karena mungkin kedengkian dan kebencian sudah berurat berakar di hati mereka, sehingga kebenaran apapun yang disampaikan mereka tolak. Nah, apakah sudah seperti itu ya kedengkian dan kebencian mereka terhadap dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi? Padahal yang menjelaskan ulama mereka sendiri. Bukankah mereka mengatakan ya mereka tidak perlu dalil? Dalilnya adalah ulama mereka sendiri. Nah, sekarang ulama mereka mengatakan siapa yang sebenarnya Wahabi, siapa yang sebenarnya sesat, sebenarnya takfiri. Tapi kenapa
ya, mereka masih ngeyel, tidak mau mendengarkan atau tidak mau ya merubah cara pandang mereka terhadap dakwah yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah sudah sedemikian parah kebencian dan kedengkian mereka? Saya tidak tahu, sobat-sobat. Itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.